Sifat amida. Ada beberapa sifat amida. Yang pertama, sangat polar. Yang kedua, mudah larut dalam air karena mudah membentuk ikatan hidrogen dengan air. Semakin pendek rantai karbon, maka semakin mudah larut dalam air. Tetapi, kurang larut jika dibandingkan dengan amina dan asam karboksilat karena amida mudah menerima maupun menyumbangkan atom hidrogen. Yang ketiga, metanamida berwujud cair pada suhu kamar. Yang keempat, etanamida berwujud kristal, tidak berwarna, berbau seperti tikus dan mudah menyerap uap air, sehingga kristal etanamida sering terlihat basah. Amida yang memiliki gugus NH memiliki titik didih dan titik leleh lebih tinggi daripada amida yang memiliki gugus NR. Titik didih dan titik leleh amida lebih tinggi daripada ukuran molekulnya karena adanya ikatan hidrogen antar molekul. Selanjutnya, amida memiliki gugus asil. Adanya gugus asil menyebabkan amida mudah mengalami substitusi nukleofilik. Dan yang terakhir, amida bersifat reaktif karena adanya gugus karbonil. Struktur amida. Senyawa amida merupakan turunan dari asam karboksilat di mana gugus karboksil digantikan kedudukannya oleh NH2. Sehingga amida memiliki rumus umum atau struktur pada gambar berikut ini, yaitu Rc rangkap 2O NH2. Amida terbentuk dari asam karboksilat yang berbentuk padatan, kecuali amida yang paling sederhana, yaitu formamida, yang berbentuk cairan. Amida tidak dapat menghantarkan listrik, memiliki titik didih tinggi, tidak reaktif, serta dalam bentuk cairan dapat menjadi pelarut yang baik. Semua amida sederhana merupakan suatu senyawa yang hampir netral, lelehan padat, dan bersifat stabil, kecuali formamida. Amida yang sering digunakan untuk identifikasi asam organik dan asam amina. Turunan-turunan asam karboksilat memiliki stabilitas dan reaktivitas yang berbeda, tergantung pada gugus yang melekat pada gugus karbonil. Antara stabilitas dan reaktivitas memiliki hubungan terbalik. Ketika satu senyawa stabil, maka senyawa tersebut akan bersifat kurang reaktif dan sebaliknya. Amida merupakan salah satu senyawa yang paling stabil, dan amida tidak mudah berubah menjadi jenis molekul lain. Amida biasanya adalah senyawa organik yang mengandung gugus fungsional yang terdiri dari gugus asil Rc rangkap 2O terkait dengan atom nitrogen. Hal ini membuat amida untuk membentuk terdeprotonasi amonia atau NH3 atau amina. Sering dipresentasikan sebagai R2N anion, seperti gambar di bawah. Penamaan pada amida itu menghilangkan kata asam dan mengganti OAT menjadi amida. Bila pada nitrogennya mengikat gugus alkil lain, yaitu CH3, CH3, CH2, dan lain-lain, maka menggunakan nama N-alkil. Dan untuk tata nama IUPAC, untuk memberi namanya dimulai dari karbonnya ada berapa. Kalau satu karbon berata metana diakhiri kata amida, menjadi matanamida. Dan di sini kita mengambil contoh bagian tengah. Nitrogen yang diikat oleh alkil ada dua, yaitu CH3. Jadi penamaannya NN-dimetil dan karbonnya ada satu, jadinya NN-dimetil metanamida. Penamaan IUPAC. Atau bisa juga NN-dimetil formamida, nama trivialnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh amida di bidang teknologi pangan. Salah satu contoh amida di bidang teknologi pangan yaitu akrilamida atau akrilamida, yaitu akrilamida tersusun dari grup amid dan grup vinil yang merupakan produk intermediate yang dihasilkan dari penguraian reaksi Maillard menjadi beberapa produk dengan prekursornya yaitu gula reduksi dan aspargin. Zat ini juga biasa digunakan untuk menjernihkan air minum. Sejak tahun 1950, akrilamida diproduksi dengan cara hidrasi akrilnitril dan terdapat dalam bentuk monomer. Sedangkan poliakrilamida ada dalam bentuk polimer. Akrilamida pada pangan biasanya ditemukan pada beberapa makanan tertentu, misalnya pada keripik kentang, kentang goreng, sereal, dan roti yang dalam proses dan pembuatannya menggunakan suhu tinggi. Jadi semakin meningkatnya pemanasan, kemudian bertambahnya waktu saat pemanasan, itu dapat meningkatkan kadar akrilamida. Yang selanjutnya ada pembentukan akrilamida selama pengolahan pangan. Pembentukan akrilamida dalam kentang yang dipanaskan sebagai hasil dari reaksi asam amino seperti aspargin dan beberapa glutamin dan gula reduksi
Kemudian untuk mekanisme utamanya, pembentukan akrilamida dalam makanan melalui reaksi Maillard seperti yang sudah tadi dijelaskan, yaitu reaksi antara gula reduksi hasil degradasi patik atau karbohidrat seperti glukosa dan fruktosa. Kemudian dengan asam amino bebas seperti alanin, asparagin, glutamin, dan metionin yang terdapat secara alami dalam bahan pangan dengan pemanasan menggunakan suhu tinggi atau di atas 120 derajat Celcius. Biasanya peristiwa ini terjadi pada saat penggorengan, pemanggangan, atau pembakaran. Ketiga proses inilah yang bertanggung jawab terhadap tinggi rendahnya akrilamid dalam pangan. Semakin gelap warna produk akibat pemasakan, maka semakin banyak kandungan akrilamid di dalamnya. Seperti kita ketahui bahwa semakin lama proses pemasakan, semakin lama proses pemanasan, maka hasil dari masakan tersebut akan semakin gelap. Dan semakin gelap warna produk, maka akan semakin banyak kandungan akrilamida di dalamnya. Perlu kita ketahui bahwa akrilamida ini berbahaya bagi tubuh kita. Jadi makanya kenapa disarankan jangan sampai ketika memasak itu masakannya overcook atau terlalu matang, apalagi kalau sampai gosong, karena itu terindikasi bahwa di dalam produk masakan tersebut banyak kandungan akrilamida yang berbahaya bagi tubuh. Sekian dan terima kasih. Yang terdapat secara alami dalam bahan pangan dengan pemanasan menggunakan suhu tinggi atau di atas 120 derajat Celcius. Biasanya peristiwa ini terjadi pada saat penggorengan, pemanggangan, atau pembakaran. Ketiga proses inilah yang bertanggung jawab terhadap tinggi rendahnya akrilamid dalam pangan. Semakin gelap warna produk akibat pemasakan, maka semakin banyak kandungan akrilamid di dalamnya. Seperti kita ketahui bahwa semakin lama proses pemasakan, semakin lama proses pemanasan, maka hasil dari masakan tersebut akan semakin gelap. Dan semakin gelap warna produk, maka akan semakin banyak kandungan akrilamida di dalamnya. Perlu kita ketahui bahwa akrilamida ini berbahaya bagi tubuh kita. Jadi makanya kenapa disarankan jangan sampai ketika memasak itu masakannya overcook atau terlalu matang, apalagi kalau sampai gosong, karena itu terindikasi bahwa di dalam produk masakan tersebut banyak kandungan akrilamida yang berbahaya bagi tubuh. Sekian dan terima kasih. Reaksi-reaksi yang terjadi pada amida. Yang pertama yaitu hidrolisis dalam larutan asam. Senyawa RCNH-CH3O yang dihidrolisis dalam larutan asam akan menghasilkan CH3NH3. Senyawa ini akan melewati 6 tahap hidrolisis. 4 diantaranya merupakan reaksi bolak-balik. Pada tahap hidrolisis yang pertama, senyawa RCNH-CH3O akan dihidrolisis menjadi RCOH-NH-CH3. Kemudian pada tahap selanjutnya akan berikatan dengan H2O. Tahap selanjutnya yaitu atom H pada molekul H2O akan memutuskan ikatannya, dan atom H pada OH bagian atas akan memutuskan ikatannya dan berikatan dengan NHCH3 yang sudah memutuskan ikatan dengan RC, sehingga menghasilkan RCOOH plus CH3NH2 dan dihidrolisis lagi menjadi CH3NH3. R merupakan gugus alkil. Yang kedua yaitu hidrolisis dalam larutan basa. Pada hidrolisis dalam larutan basa, senyawa amida akan melewati 2 tahap reaksi, yaitu adisi dan eliminasi. Pada tahap adisi, ikatan rangka pada C dan O akan terputus dan akan mengikat H-omin. Tahap kedua yaitu eliminasi. Reaksi eliminasi adalah pemutusan 2 substituen dari suatu molekul, sehingga NH2 dan H akan terputus dari RCOO dan membentuk NH3, sehingga pada hasil akhir akan terdapat RCOO plus NH3. Selain hidrolisis dalam larutan asam dan larutan basa, reaksi yang terjadi pada amida yaitu reduksi. Pada senyawa RCNH2O akan direduksi menjadi RCH2NH2 dengan mekanisme yaitu atom H pada AlH4 akan berikatan dengan C dan AlH3 akan berikatan dengan O.
Kemudian, OALH3 akan memutuskan ikatannya dengan C dan menjadi molekul yang terpisah. Kemudian, N yang berikatan dengan alkil kedua akan membentuk ikatan rangkap dengan C. Pada tahap selanjutnya, atom H pada OALH3 akan berikatan dengan atom C, dan di akhir reaksi akan dihasilkan RCHHNR2. Pembuatan amida. Salah satu dari cara pembuatan amida ialah dengan mereaksikan asam anhidrida dengan amonia. Ini ialah asam anhidrida dan ini ialah amonia. Pada reaksinya ini, atom O yang terdapat dalam asam anhidrida disubstitusi dengan senyawa NH2 seperti ini. Dan atom H pada NH3 dia akan bergabung dengan CH3COO dan akan menghasilkan asam asetat, atau reaksinya dapat kita tulis lebih sederhana lagi seperti ini. CH3COO2 2 kali O ditambah NH3 menghasilkan CH3CONH 2 kali dan CH3COOH. Nah, di sini senyawa amida yang dihasilkan ialah etanamida. Selanjutnya ada pembuatan amida. Senyawa amida dapat disintesis melalui beberapa cara, yaitu dengan dehidrasi garam amonium melalui pemanasan atau destilasi. Contoh reaksinya ada amonium asetat, CH3 atau CH3, CO2, NH4 yang menghasilkan asetamida atau CH3, CO, NH2 dan air H2O. Asetamida ini diperoleh dengan destilasi fraksinasi dari amonium asetat, di mana destilasi fraksinasi ini adalah teknik pemisahan komponen-komponen cair dua atau lebih dari suatu larutan benda berdasarkan titik didihnya. CH3CO2H atau asam asetat biasanya ditambahkan sebelum pemanasan untuk menekan hidrolisis amonium asetat, dan asam asetat plus air dapat dihilangkan dengan cara destilasi lambat.